Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang alim yang tidak diberi manfaat oleh Allah dengan ilmunya. Barang siapa bertambah ilmunya, namun tidak bertambah petunjuk yang diperolehnya, maka ia pun semakin jauh dari Allah. Ada dua kemungkinan bagi orang alim yang menekuni suatu ilmu, yaitu akan binasa atau akan memperoleh kebahagiaan abadi. Al-Khalil bin Ahmad berkata bahwa manusia itu terbagi dalam 4 macam. 1. Orang yang mengetahui dan tahu bahwa dirinya mengetahui, maka dialah orang alim dan ikutilah dia. Orang mengetahui tetapi tidak tahu bahwa dirinya mengetahui, maka dialah orang yang tidur dan bangunkanlah dia. 3. Orang yang tidak mengetahui dan tidak tahu bahwa dirinya tidak mengetahui, maka dialah orang yang memerlukan bimbingan dan ajarilah dia. 4. Orang yang tidak mengetahui tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak mengetahui, maka dialah orang yang bodoh dan waspadalah terhadapnya. Sufyan berkata, ilmu itu memanggil amal. Jika ia menjawab, maka ilmu itu akan bermanfaat. Tetapi bila ia tidak menjawab, maka ilmu itu akan pergi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian ia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Quran Surah Al-A'raf ayat 175. Yang dimaksud dengan ulama akhirat adalah mereka yang tidak makan dunia dengan mengorbankan agama, serta tidak menjual akhirat dengan mengorbankan dunia, disebabkan mereka telah mengetahui kemuliaan akhirat serta hinanya dunia. Barang siapa yang tidak mengetahui perbedaan dunia dan akhirat serta bahayanya, maka ia pun bukan ulama. Dan barang siapa ingkar terhadap hal ini, maka ia pun telah ingkar kepada apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan kabar-kabar serta semua kitab yang telah diturunkan, juga perkataan semua nabi. Barang siapa tahu akan hal ini tetapi dirinya tidak mengamalkannya, maka ia adalah tawanan setan. Ia telah dibinasakan oleh syahwatnya sendiri, dan kesengsaraan akan melanda dirinya. Orang yang demikian derajatnya, bagaimana dapat dianggap sebagai golongan ulama? Allah Ta'ala berfirman kepada Daud, yang artinya, tahukah kamu apa yang aku lakukan terhadap orang alim yang telah menyukai syahwatnya daripada aku? Aku haramkan dirinya dari kenikmatan bermunajat kepadaku. Wahai Daud, janganlah kamu bertanya kepadaku tentang seorang alim yang telah mabuk dunia
hingga ia mencegahmu dari jalan untuk mencintaiku. Mereka itulah para penyamun hamba-hambaku. Wahai Daud, bila engkau melihat pencari ilmu, maka jadilah dirimu sebagai pelayannya. Wahai Daud, barang siapa mengendalikan orang yang lari itu kepadaku, niscaya aku pun menetapkannya sebagai syahid, dan siapa saja yang aku menetapkannya sebagai syahid, maka aku tidak akan menyiksanya dengan api selamanya. Al-Hasan berkata, hukuman terhadap ulama-ulama adalah kematian hati, dan ciri-cirinya adalah mencari dunia sedangkan amalan akhirat dikorbankan. Umar radhiyallahu an berkata, bila kamu melihat orang alim yang cinta terhadap dunia, maka tuduhlah ia atas agamamu, karena setiap pencinta itu senantiasa menekuni apa yang dicintainya. Yahya bin Mu'adz ar-Razi berkata kepada ulama duniawi, wahai orang-orang berilmu, istanamu laksana istana kaisar, rumah-rumahmu laksana rumah Kisra, baju-bajumu Jahiliyah, kendaraan-kendaraanmu laksana kendaraannya Korun, gelas-gelasmu laksana gelasnya Fir'aun, hidanganmu laksana hidangan jahiliyah. Sedang mazhab yang kalian punyai adalah mazhab setaniyah. Di manakah syariat Muhammadiyah? Ia bersenandung. Penggembala kambing telah melindunginya dari serangan serigala. Maka bagaimana pula apabila para penggembala itu mempunyai serigala? Ada yang berkata, wahai para pembaca Al-Quran, wahai garam negeri, tidaklah baik garam itu apabila ia rusak. Orang alim yang menjalankan agamanya, maka patutlah makanan dan pakaiannya, tempat tinggal, serta segala yang berhubungan dengan penghidupannya di dunia bersifat sedang-sedang saja. Ia tidak tertarik kepada kemewahan dan enggan bersenang-senang maupun berlebih-lebihan. Pantaslah bila dirinya tidak bergaul dengan para raja maupun orang-orang kaya, agar fitnah sedapat mungkin dapat dihindari. Wallahu a'lam bishawab.